الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Ikhwan fillah rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bertemu di dalam majelis ilmu yang mulia ini. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari akhir nanti. Jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, dan pada pertemuan yang lalu kita telah masuk bab yang ke-8, yaitu bab tentang istiqamah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang apa itu istiqamah, kemudian kita sudah bahas ayat-ayat yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi berkaitan dengan istiqamah, dan yang terakhir kita bahas hadis yang pertama. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang kedua, dan ini juga hadis yang terakhir dalam bab ini. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaribu, bersedang-sedanglah, wasaddidu, dan luruslah, berlaku luruslah, wa'lamu, dan ketahuilah, annahu, bahwasanya, lan yanjua ahadun minkum, tidak ada seorang pun di antara kalian yang dapat selamat bi amalihi, karena amalannya. Ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kalian yang dapat selamat karena amalannya. Qalu, yaitu mereka para sahabat berkata, wala anta ya Rasulullah, tidak juga dengan engkau ya Rasulullah. Qala, beliau bersabda, wala ana, tidak juga denganku. Illa an yataghammadani Allah, hanya saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku bi rahmatin minhu, memberikan kepadaku rahmat wa fadlin, dan karunia-Nya. Nah, jadi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qaribu. Apa itu qaribu? Bersedang-sedanglah. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi, al-muqarabah, ini dimaksud dengan muqarabah. Kata qaribu maksudnya adalah al-qasdu, yaitu sedang. La ghuluwa fihi wa la taqsir, yaitu tidak berlebih-lebihan tetapi juga tidak meremehkan, tidak menyepelekan.
Nah, jadi di dalam beragama itu yang sedang, tidak berlebih-lebihan di luar batas, demikian juga tidak meremehkan. Misalkan dalam beribadah, dalam sholat misalkan, sedang-sedang saja, itu yang wajib, kemudian yang sunnah yang ada dalilnya itu kita kerjakan. Tidak boleh kemudian kita berlebih-lebihan menambah sendiri sampai akhirnya kita kepayahan. Nah, baik. Tetapi tidak boleh juga apa? Meremehkan, menyepelekan, meninggalkan salat dan salat kadang tidak. Demikian. Nabi merintahkan apa? Itu sedanglah. Tidak berlebihan, juga tidak meremehkan. Wasaddidu, luruslah, berlaku lurus. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi, as-sadad al-istiqamah, yang dimaksud berlaku lurus maksudnya adalah istiqamah wal isabah, dan benar. Istiqamah dan benar. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan, wa'lamu, ketahuilah annahu, bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat disebabkan karena amalannya. Tidak ada seorang pun yang selamat itu karena amalannya, bukan karena amalan kita, tapi karena apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita selamat itu bukan karena amalan kita. Kita masuk surga itu bukan karena amalan kita, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau seandainya hanya karena amalan kita semata, maka tidak pantas kita mendapatkan balasan dari Allah berupa surga yang begitu agung, begitu banyak nikmat. Nikmat di surga yang paling sedikit seperti apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, ketika Nabi SAW menjelaskan tentang orang yang terakhir masuk surga. Kalau terakhir masuk surga kenapa? Mampir dulu ke neraka. Dia mampir dalam neraka karena dosanya banyak, akhirnya dia paling akhir dikeluarkan dari neraka dan paling akhir masuk surga. Allah mengatakan tentang orang yang seperti ini, orang yang terakhir masuk surga, ini orang yang paling bawah di surganya. Allah mengatakan, menjelaskan yang dia dapatkan yaitu apa? Apakah engkau ridha engkau mendapatkan dunia seisinya dan dilipatkan 2 kalinya? Kenikmatan sedunia masih dilipatkan 2 kalinya. Berapa banyaknya kenikmatan satu dunia? Tidak ada seorang pun yang bisa menghitung. Apalagi ini dilipatkan 2 kalinya. Sangat banyak sekali. Ini bagi orang yang paling rendah di surga. Maka bagaimana dengan orang yang lebih tinggi? Bukannya di surga tentunya nikmatnya lebih banyak. Demikian nikmat surga sangat banyak sekali. Kemudian kita bandingkan dengan amalan kita. Yang tidak seberapa. Salat pun bagaimana salat kita? Maka ada yang salatnya sudah sempurna 100%. Belum ada. Salat kadang masih terlambat. Bahkan kadang masih ada yang meninggalkan salat. Demikian juga salat pun kadang masih belum khusyuk. Salat kadang masih bercanda. Belum amalan-amalan yang lain, maka kita tidak pantas ya mendapatkan imbalan surga yang begitu besar semata-mata karena amalan. Jadi bukan karena amalan kita. Kita selamat dari api neraka bukan karena amalan kita semata, tapi karena apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi ditanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak pula dengan apa ya Rasulullah? Engkau tidak selamat karena amalan engkau semata, tidak masuk surga karena amalan engkau semata.
Nabi mengatakan wala ana. Demikian juga aku Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Tidak selamat karena amalan yang semata. Tidak masuk surga karena amalannya semata. Akan tapi karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau meliputi rahmatnya kepada Rasulullah SAW. Jadi karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kita masuk surga, tidak selamat dari api neraka. Nah, baik ikhwatu fillah rahimani wa rahmatullah. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antara yang pertama, hadis ini menunjukkan fadlullahi wa rahmatuhu ala ibadihi awsa'u min a'malihim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya karunia dan rahmat Allah terhadap hambanya itu lebih luas daripada amalan mereka. Karunia dan rahmat Allah terhadap hambanya itu lebih luas daripada amalan mereka. Nah, seperti tadi sudah disampaikan, bahwasanya kita masuk surga bukan semata-mata karena amalan kita. Kita selamat dari api neraka bukan semata-mata karena amalan kita, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi juga sudah sampaikan, kalau seandainya semata-mata karena amalan yang kita lakukan, terlalu besar balasan surga untuk kita. Amalan kita hanya sedikit, amalan kita belum seberapa, tetapi kita diberikan oleh Allah balasan berupa surga yang begitu besar. Diselamatkan dari api neraka yang siksanya sangat mengerikan. Ini kenikmatan yang sangat besar sekali. Tidak sebanding kalau dibandingkan dengan amalan yang kita lakukan. Demikian rahmat Allah, karunia Allah sangat luas sekali. Lebih luas daripada amalan yang kita lakukan. Baik, kemudian dalam hadis ini juga menunjukkan irsyadu ila kaifiyatit tahsilil khair. Hadis ini menunjukkan tentang cara mendapatkan kebaikan. Menunjukkan tentang cara mendapatkan kebaikan. Bagaimana itu? Bagaimana caranya disebutkan dalam hadis ini? Yaitu wadzalika bil istiqamati ala nahjillah. Yaitu dengan istiqomah. Cara mendapatkan kebaikan yaitu dengan istiqomah, berjalan di atas jalan Allah Ta'ala, berjalan di atas jalan yang telah digariskan oleh Allah Ta'ala, tula ghuluwin fihi wala taqsir, tanpa ghulu, tanpa berlebihan, tetapi juga tanpa menyepelekan, meremehkan, tanpa berlebihan juga tidak menyepelekan. Jadi cara untuk mendapat kebaikan yaitu dengan istiqomah, berjalan di atas jalan yang dituntunkan oleh Allah Ta'ala, tidak berlebihan juga tidak meremehkan. Demikianlah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini tidak berlebihan, ya. Karena ghulu atau berlebihan di dalam agama ini menyebabkan kebinasaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iyyakum wal ghulu fid-din. Iyyakum wal ghulu. Jauhilah oleh kalian al-ghulu. Jauhilah oleh kalian ghulu, yang berlebih-lebihan. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid-din. Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian yaitu berlebih-lebihan dalam agama. Yang membinasakan umat-umat dahulu yaitu karena khulu, berlebih-lebihan dalam agama. Apa contohnya? Apa contohnya? Siapa yang bisa menyebutkan khulu yang terjadi pada umat dahulu yang menyebabkan kebinasaan? Misalkan ya, pada orang-orang Nasrani, orang-orang Nasrani, mereka gulu dalam hal apa? Gulu dalam menganggap bahwa
berlebihan. Nabi Isa memang beliau seorang yang mulia, tetapi harusnya didudukkan sebagaimana yang seharusnya. Beliau adalah seorang nabi, abdun, seorang hamba, dan rasul, seorang rasul utusan Allah. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang bersaksi bahwasanya Isa abduhu wa rasuluhu, kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhan minhu. Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah, kalimat yang Allah berikan kepada Maryam, dan beliau adalah roh yang dimiliki oleh Allah Ta'ala. Jadi demikian, hamba Allah yang diutus Allah, bukan anak Tuhan. Bagaimana diyakini oleh orang Nasrani. Ini ghulu, akhirnya mereka binasa. Demikianlah ghulu, yang berlebihan dalam agama dilarang. Harusnya apa? Yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja di sini maksudnya apa? Yang sesuai dengan apa yang disyariatkan. Nah, demikian juga tidak menyepelekan, menggampangkan, meninggalkan, meremehkan. Nah, baik, kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu la yanbaghi lil 'abdi ay yaqtarra bi 'amalihi. Tidak boleh seseorang tertipu dengan amalannya. Tidak boleh seorang tertipu dengan amalannya. Merasa bahwasanya dia sudah banyak melakukan amal kebaikan, sudah rajin sholat tiap hari, bahkan sholat sunnah pun dilakukan, sudah rutin baca Al-Quran, sudah rutin zikir pagi, zikir petang, rutin melaksanakan siang sunnah dan sebagainya. Jadi nggak boleh seorang tertipu dengan amalannya, fayajisu ala fajaidunal khauf, sehingga apa? Sehingga mereka hanya berharap pada Allah Ta'ala tanpa disertai dengan khauf, takut kepada Allah Ta'ala. Cuma mempunyai roja, berpengharapan besar pada Allah Ta'ala, tapi gak ada rasa takut kepada Allah Ta'ala. Maka orang yang seperti ini, maka dia telah masuk ke dalam lubang kebinasaan. Jadi namanya khauf dan raja. Khauf dan raja. Khauf takut pada Allah, raja berharap pada rahmat Allah. Ini harus berjalan seiring seimbang. Tidak boleh hanya satu saja. Kalau seorang hanya besar dari sisi raja saja, besar dari sisi berharap pada Allah, tapi tidak diiringi dengan khauf, akhirnya tadi dia juga mengandalkan dan tertipu dengan amalan yang sudah banyak beramal. Akhirnya apa? Karena tidak punya rasa khauf, akhirnya dia mudah melakukan perbuatan maksiat karena tidak ada rasa khauf pada Allah Ta'ala. Nah, ini orang yang tertipu dengan amalan, merasa dirinya banyak amal. Nah, kemudian akhirnya apa? Dia menyepelekan maksiat dan menganggap enteng, bermudah-mudah dalam maksiat dan di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan bahwasanya seorang itu tidak selamat karena amalannya. Seorang itu selamat karena rahmat Allah Ta'ala, karena ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan kita tidak seberapa, sementara dosa kita begitu banyak. Kalau seandainya bukan karena rahmat Allah, kalau seandainya bukan karena ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan selamat dari api neraka. Kita tidak akan bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka tidak boleh kemudian kita tertipu, merasa pede dengan amalan yang sudah kita lakukan. Nah, baik, kemudian di antara faedah yang lainnya yaitu bahwasanya a'malul ibad la tudkhiluhumul jannah
bahwasanya amalan hamba semata itu tidak memasukkan mereka ke dalam surga. Jadi amalan hamba semata itu tidak menyebabkan mereka masuk dalam surga. Tetapi apa yang menyebabkan masuk? Itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun amalan itu berpengaruh terhadap apa? Takunu maratikum fiha hasba amalihim. Yaitu kedudukan mereka di surga itu sesuai dengan kadar amalan mereka. Ya. Tinggi rendahnya derajat seseorang di surga, tinggi rendahnya tingkatan seorang di surga itu sesuai dengan kadar amal soleh mereka. Semakin banyak orang berbuat amal soleh, semakin banyak orang berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin tinggi kedudukannya di surga. Tetapi yang memasukkan dia ke surga itu bukan semata karena amalannya, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena tadi sudah dijelaskan, kalau seandainya sebabnya cuma semata karena amalan kita, surga itu terlalu besar. Nah, tidak pantas kita mendapatkan balasan surga. Kalau seandainya sebabnya hanya karena amalan kita, tapi bukan hanya karena amalan kita semata, tapi karena apa? Rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Dan ini ada hadis yang terakhir. Kemudian kita lanjutkan pada bab yang ke-9. Bab yang berikutnya yaitu bab fi tafakkur fi 'azimi makhluqatillah ta'ala wa fana'id dunya wa ahwalil akhirah wa sa'iri umurihima wa tafsirin nafsi wa tahdzibiha wa hamliha 'ala al-istiqamah. Ini bab yang 9 yaitu tentang tafakkur, memikirkan fi 'azimi makhluqatillah, memikirkan keagungan makhluk-makhluk Allah. Memikirkan keagungan makhluk-makhluk Allah taala wa fana'id dunya, dan fananya dunia. Memikirkan tentang keagungan makhluk-makhluk Allah dan juga memikirkan tentang fananya dunia. Bahwasanya dunia itu fana. Dunia itu tidak kekal. Tapi dunia itu akan hancur. Demikian juga ahwalil akhirah, wa ahwalil, dan kengerian akhirat. Kengerian akhirat itu kejadian yang mengerikan di akhirat. Jadi memikirkan juga apa? Tentang keadaan yang mengerikan di akhirat. Wasairi umurihim, dan perkara-perkara yang lain di dunia dan di akhirat. Jadi memikirkan tentang perkara-perkara yang lain di dunia dan di akhirat. Wa tafsirin nafsi, dan tafsir keteledoran, kekurangan diri kita. Kekurangan diri kita. Memikirkan tentang kekurangan diri kita. Wa tahdzibiha, dan mendidiknya, itu mendidik jiwa kita, wa hamliha, dan mengajaknya alal istiqomah, untuk istiqomah. Jadi mendidik, melatih diri kita dan mengajak, membawa diri kita untuk istiqomah. Jadi bab ini tentang apa? Memikirkan keagungan makhluk Allah, memikirkan dunia itu fana, tidak kekal, kemudian memikirkan tentang kengerian hari akhir, memikirkan tentang perkara-perkara yang lain berkaitan dengan dunia dan akhirat. Demikian juga memikirkan kekurangan pada diri kita. Nah, yang mana itu semua itu akan mengajak diri kita, membawa diri kita kepada istiqomah. Nah, ikhwatu billah rahimani wa rahmatullah. Ibnu Qayyim
rahimahullah taala, beliau menjelaskan bahwasanya memikirkan makhluk-makhluk Allah ini akan menjadikan seseorang mengenal keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan memikirkan makhluk-makhluk Allah, maka seseorang akan mengetahui tentang kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga akan mengetahui bahwasanya alam ini, alam semesta ini itu akan binasa. Dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya akan mendapatkan balasan yang setimpal. Barang siapa yang di dunia ini melakukan amal-amal kebaikan, maka nanti di akhirat dia akan mendapatkan balasan berupa kebaikan juga. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang di dunia ini dia mengisi hari-harinya dengan amal-amal keburukan, dengan maksiat, dengan berbuat dosa, maka dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dilakukan. Nah, jadi dengan memikirkan makhluk-makhluk Allah, maka dia akan mengetahui tentang keagungan kemuliaan Allah dan akan mengetahui bahwasanya alam semesta ini akan binasa dan semuanya akan kembali kepada Allah, akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalannya. Nah, maka barang siapa yang seperti ini, mau memikirkan tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengetahui tentang keagungan Allah, sehingga mengetahui tentang hakikat dunia yang akan sirna, maka dia akan menjauhkan syahwat dunia dari dirinya. Dia tidak akan fokus tujuannya kepada dunia, tetapi dia akan fokus untuk mencari akhirat. Nah, baik, kemudian ikhwatu fillah rahimani wa rahmatullah. Di dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi membawakan beberapa dalil dari Al-Qur'an. Di antaranya yang pertama yaitu qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sabah ayat 46. Allah berfirman, "Qul innama a'idzukum biwahidah an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru." Qul, katakanlah, innama a'idzukum, qul katakanlah, sesungguhnya a'idzukum, aku memberikan peringatan kepada kalian, biwahidah, dengan satu hal saja, antaqumu lillahi, yaitu supaya kalian menghadap Allah dengan ikhlas, masna, berdua, wa furada, atau satu-satu, sendiri-sendiri, dua-dua atau sendiri-sendiri, summa tatafakkaru, kemudian hendaklah kalian pikirkan tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah SAW, "Qul, katakanlah." Katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang mengingkari kenabian beliau, yang tidak mengimani bahwasanya beliau seorang nabi, yang tidak mengimani bahwasanya beliau seorang rasul, yang mereka menganggap bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang gila. Nah, katakan kepada mereka,
khalisan min ghairi hawa wala asabiyatin wa yas'alu ba'dukum ba'dam. Berdirilah menghadap Allah dengan penuh keikhlasan, tanpa diiringi dengan hawa nafsu, tanpa diiringi dengan fanatik kepada suku dan golongan. Kemudian hendaknya sebagian bertanya kepada sebagian yang lain. Jadi benar menghadap pada Allah dengan penuh keikhlasan. Kemudian setelah itu bertanya sebagian, tanya kepada sebagian yang lain. Apakah benar bahwasanya Nabi Muhammad itu orang gila? Apakah benar Nabi Muhammad itu adalah orang gila? Kemudian setelah itu hendaknya masing-masing bertanya kepada dirinya tentang Nabi Muhammad. Benarkah orang yang seperti ini adalah orang gila? Maka kalau mereka jujur, maka akan nampak hakikat kebenaran bagi mereka. Kebenaran yang nyata sebagaimana matahari bersinar di siang hari terang-terang. Bahwasanya Nabi Muhammad itu bukan orang gila. Bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang datang untuk memberikan peringatan kepada mereka. Memberikan peringatan kepada mereka tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk memikirkan, benar-benar memikirkan tentang Nabi Muhammad itu siapa. Jangan cuma mengikuti prasangka mereka, Nabi Muhammad adalah orang gila. Coba, kalau memang benar-benar gila, coba dipikirkan, adakah orang gila yang seperti itu? Enggak ada. Tidak ada. Jadi beliau bukan orang yang gila, tetapi beliau adalah Rasulullah SAW. Nah, ini bagi mereka yang mau benar-benar menggunakan akal mereka, benar-benar menggunakan akal mereka, menjauhkan diri mereka dari fanatik golongan, fanatik kesukuan, menjauhkan mereka dari mengikuti hawa nafsu. Insya Allah kalau demikian mereka akan tahu mana yang benar, mana yang al-haq yang harusnya diikuti. Tapi sayangnya banyak di antara mereka yang lebih mengikuti apa? Hawa nafsu mereka. Banyak di antara mereka yang lebih mementingkan fanatik golongan pada mereka. Tahu bahwasanya dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran, tapi karena tidak enak kepada sukunya, pada golongannya, akhirnya tak mau menerima. Nah, baik, kemudian ayat yang kedua. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya fi khalqis samawati, di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan dalam silih bergantinya siang dan malam, la ayatin, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, li ulil albab, bagi orang yang berakal. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, yaitu orang-orang yang yadhkuruna Allah, yaitu orang-orang yang mengingat Allah qiyaman, yaitu ketika berdiri, sambil berdiri, wa qu'udan, dan sambil duduk, wa ala junubihim, dan ketika berbaring. Di orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, baik ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka yatafakkarun, memikirkan tentang apa? Fi khalqis samawati wal ardh, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan ini batilan, sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar.
Maha suci Engkau, maka jagalah kami dari azab siksa api neraka. Nah, jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk merenungkan, memikirkan tentang apa? Bagaimana penciptaan langit, bagaimana penciptaan bumi, bagaimana silih bergantinya siang dan malam. Yang mana di dalam itu semua, dalam penciptaan langit, dalam penciptaan bumi, dalam bergantinya siang dan malam itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang memperhatikan tentang langit, langit besar apa kecil? Besar sekali. Bahkan langit ada 7. Ya, begitu besar, begitu luas. Pernah lihat langit itu ada tiangnya? Nggak ada. Kok bisa? Langit begitu luas bisa berdiri tegak tanpa ada tiangnya. Coba kita suruh membuat rumah atau gubuk kecil ukuran 1 meter kali 1 meter, nggak pakai tiang, gimana caranya? Bisa. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit yang begitu luas. Menciptakan langit yang begitu luas, begitu tinggi, bertingkat-tingkat. Demikian juga Allah menciptakan bumi. Bumi yang dihamparkan. Nah, dan apa-apa yang ada di dalamnya. Nah, demikian juga apa-apa yang ada di dalam alam semesta. Berarti ada bintang-bintang pun macam-macam. Ada bintang yang tetap tidak bergerak, ada yang bergerak. Demikian juga memikirkan tentang apa? Lautan yang begitu luas. Nah, yang tidak pernah kering. Tentang gunung-gunung yang kuat. Kemudian tentang pohon yang bermacam-macam. Nah, kalau kita memikirkan pohon misalkan, ada pohon namanya apa? Pernah dengar pohon kantung semar? Si cerek kantung semar. Pohon ada kantongnya. Yang mana Pak? Kantongnya ini untuk menjebak serangga masuk di sana. Kalau ada serangga masuk di sana kemudian nutup, kemudian akhirnya mati maka diserap oleh pohon tadi. Nah, ini siapa yang menciptakan seperti itu? Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, demikian juga buah-buahan macam-macam di dunia ini. Demikian juga binatang ada yang besar, ada yang kecil. Binatang misalkan ayam. Ayam itu begitu lahir, begitu netas, tidak lama kemudian bisa berjalan, bisa makan, bahkan tanpa diajari tahu cara makan. Nah, coba misalkan apa? Punya ayam, kemudian begitu netas, kemudian dipisahkan dari induknya, dikasih lampu. Gak ada yang ngajari, kasih makan, dia makan. Kok bisa tadi? Kalau orang gak diajari gimana? Gak bisa. Bisa berdiri, bisa jalan hanya hitungan beberapa menit saja. Dari netas. Nah, demikianlah. Kalau kita memperhatikan. Nah, demikian juga ini. Bahkan kalau kita memperhatikan diri kita sendiri. Kalau kita memperhatikan diri kita sendiri, maka kita akan mendapatkan, kita akan mengetahui tentang apa? Tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, misalkan kita perhatikan diri kita sendiri. Anggota tubuh kita. Kita punya misalkan ada rambut. Di kepala ada rambut, di mata ada rambut. Sama apa beda rambutnya? Sama beda? Beda. Apa yang bedakan? Kalau rambut di kepala
kepala akan tumbuh terus menjadi panjang. Kalau rambut mata, apakah tambah panjang? Tidak. Coba bayangkan kalau seandainya mata ini, bulunya ini tumbuh terus. Nah, kalau lupa nggak potong rambut mata, apa yang terjadi? Susah melihatnya. Contoh yang lain, misalkan kita punya kuku tumbuh. Kalau nggak dipotong gimana? Tambah panjang terus. Kemudian kita juga punya gigi juga tumbuh, tapi berhenti. Coba bayangkan kalau gigi nggak berhenti tumbuhnya, tumbuh panjang terus. Nanti lupa potong gigi, orang-orang takut. Jadi demikianlah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menjadikan yaitu sama-sama anggota tubuh kita, yang satunya terus tumbuh, satunya berhenti, tumbuh kemudian berhenti. Nah, dan semuanya. Jadi kalau kita perhatikan pada diri kita sendiri, kita akan mendapatkan, kita akan mengetahui tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita diperintahkan itu untuk merenungi tentang keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ikhwatullahi rahimani wa rahmatullah. Barangkali demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang demikian. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan kurang lebihnya